pembicaraan dari kelompok 2 dengan tema demokrasi. akan wawancara Ibu Eka selaku guru agama Kristen. Yang pertama, Ibu, menurut Ibu apa dasar dari demokrasi? Definisi dasar dari demokrasi. Definisi dasar, ya, demokrasi adalah pemerintahan di mana rakyat itu memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara republik. Dan demokrasi itu diputuskan atau dicetuskan bersama dengan seluruh rakyat jikalau ada satu hal yang perlu dibenahi. Dan rakyat itu diwakili oleh para anggota DPR MPR yang terpilih dan menyuarakan suara rakyat. Intinya bahwa kata demokrasi itu adalah pemerintahan yang di dalamnya rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Ya. Menurut Ibu, peran media dalam demokrasi itu yang kayak gitu? Iya, peran media dalam berdemokrasi itu penting. Kenapa demikian? Karena dengan adanya media yang menayangkan atau menuliskan tentang jalannya demokrasi yang baik, maka seluruh dunia akan tahu bahwa pemerintahan demokrasi atau demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Jadi bicara tentang media massa, maka kita bicara tentang satu fasilitas untuk memperlihatkan berjalannya atau diberlakukannya demokrasi dengan baik sesuai dengan tatanan dan aturan negara dan bangsa yang tersebut. Nah, kalau misalnya hak suara itu penting apa enggak menurut Ibu? Terus sistem demokrasi itu gimana? Iya, hak suara itu sangat penting dalam menentukan pilihan di sebuah negara yang menganut paham demokrasi, sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan adanya hak suara, pemilihan yang ada, maka dari situ bisa menjadi sebuah ukuran bahwa yang dipilih adalah yang terbaik, gitu ya. Karena berbicara pemilihan, kita tidak bisa dalam sebuah negara demokrasi itu, maka pemilihan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, caranya adalah rakyat menyuarakan dengan memilih calon-calon yang akan di. Lalu, bagaimana menurut Ibu menjaga demokrasi dan melindungi hak asasi manusia? Menjaga demokrasi sudah pasti bahwa semua warga negara harus mengkawalnya, dan juga harus melihat dan juga harus tahu ya bahwa ketika demokrasi itu berjalan dengan baik, maka semua akan berjalan baik. Ketika demokrasi disalahgunakan sistem tersebut, maka negara ini akan berada dalam ketidakteraturan karena hari Jumat tanggal 13 September 2024 akan melakukan wawancara bersama di sini. Oke, jadi teman-teman visi dasar demokrasi. Visi dasar dari demokrasi. Demokrasi seperti yang mungkin kalian pernah dengar di sekolah belajar ya. Demokrasi berasal dari kata diucapkan atas. Demokrasi artinya apa? Demokrasi itu demokrasi artinya rakyat. Atas pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat. Jadi kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Bahkan oleh itu akan juga mengatakan itu kan pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat. Kemudian hasilnya pun untuk rakyat. Jadi semuanya itu yang dapat rakyat. Terus hasil yang tergantung rakyat juga. Jadi apapun itu kita harus ada muka. Lalu menurut Ibu, apa peran media dalam demokrasi? Peran media dalam demokrasi. Peran media dalam demokrasi. Aturan kalau media dalam demokrasi itu membantu kita, masyarakat atau rakyat, itu jangan malah menjadikan untuk selalu bercerai-berai, tapi bagaimana cara kita bisa bersatu, bisa menyatukan, bisa memakat, bisa punya diskusi, kemudian disiarkan kemana-mana misalnya. Nah itu juga jangan menimbulkan adanya perpecahan, tapi harus menimbulkan sifat silaturahmi yang bagus. Jadi mufakat itu ada persatuan, jadi harus saling menghargai, menghormati. Kalau ada. Lalu
jeda apa itu hak suara dan mengapa penting dalam sistem demokrasi. Apa itu hak suara? Artinya hak suara itu adalah kita semua itu punya hak kebebasan untuk mengeluarkan suara, bebas berpendapat, bebas untuk mendirikan perkumpulan, bebas ini ya, hak suara. Kita punya pendapat, nggak banyak berhenti, tapi sudah kita keluar, kita sampaikan apa yang pendapat. Nah, apa hubungannya dengan demokrasi? Nah, demokrasi kan kita mencari kemufakatan kan, kemufakatan. Tapi kalau kita mau mufakat tapi nggak mau apa yang menjadi untuk kita, itu bukan demokrasi lagi. Tapi kalau apa yang menjadi untuk kita, yang jadi suara kita keluarkan, mau disetujui mau enggak, pokoknya kita udah punya pendapat. Kemudian, nah dari situ akan ketahuan. Yang satu yang dua setuju enggak dengan omonganku ini, dengan pendapatku ini. Kalau setuju lah, didapatkan kemufakatan. Tapi kalau dengan kita tidak ngomong, dan kita nggak memberikan suara atau nggak mengeluarkan pendapat, dari mana orang tahu kita punya pendapat? Nah, terus bagi kita sendiri yang punya suara tadi, nggak mengeluarkan pendapat kita, nggak memberikan suara, kemudian tahu-tahu dikasih keputusan seperti yang kita nggak mau, ya kita jangan marah. Kenapa? Kita nggak punya pendapat, kita nggak kasih pendapat untuk kepentingan bersama kita. Nah, itulah. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana sih menurut Ibu cara demokrasi dalam melindungi dan menjaga hak? Demokrasi dalam melindungi dan menjaga HAM. Nah, yang pasti kita harus saling menghormati, saling menghargai sama siapapun itu. Menghargai, menghormati, toleransi. Ada orang berpendapat yang berlawanan dengan kita nggak boleh bantah, tapi kita berikan penjelasan atau kita komunikasi, kasih pengertian ke mereka. Tapi nggak harus pendapat kita yang benar. Nah, supaya terjadi kesepakatan, kita bicarakan lalu, kita komunikasikan. Kalau pendapat seperti itu bagaimana? Oh, kebetulan yang jelas itu adalah pendapat mereka tadi, yang kita juga nggak boleh. Yang saya pakai hati, itulah demokrasi. Karena demokrasi dia kan sepakat itu kepentingan bersama atau mengambil mufakat atau bersama. Nah, sepertinya itu kan apa tantangan utama yang dihadapi demokrasi saat ini? Tantangan utama yang dihadapi demokrasi saat ini untuk bisa saling menerima, saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12B akan mewawancarai pasien dari 12B. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Erika Alana. Saya Nesya Kirana Putri. saya Sultan Faida saja sebagai sampel wawancara. Saya Rima Putri. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaannya. Jadi yang pertama itu apa definisi dasar dari demokrasi? Oke, menurut saya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana merupakan pencerminan. Oke, jadi dari wawancara pasien ini kami dapat simpulkan bahwa demokrasi sangat penting untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak disalahgunakan, dan bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup. Terima kasih. Hari Jumat tanggal 13 September 2024 aku melakukan wawancara bersama Anissa Dara. Jadi sebelumnya nih aku mau wawancara mengenai tentang demokrasi. Nah, sebelumnya itu kira-kira kamu tahu nggak sih apa tuh definisi dasar dari demokrasi? Demokrasi itu secara yang saya pahami, kalau misalnya demokrasi itu adalah sesuatu yang atau negara yang rakyatnya itu memiliki kekuasaan entah itu berpendapat atau hal lainnya yang dimana dia berhak bersuara di dalam negara tersebut. Nah, terus nih kira-kira peran media massa dalam demokrasi itu gimana sih menurut kamu sendiri? Media sosial ya? Oke, kalau misalnya mau di media sosial itu menurut aku untuk hal demokrasi ini cukup penting ya, atau bisa dibilang ya penting karena yang namanya demokrasi itu kan dia berhak bersuara. Tetapi walaupun kita diperbolehkan atau memang negara kita di demokrasi, tetap kita tidak boleh yang namanya menyalahgunakan media sosial. Ya memang walaupun media sosial
sosial itu efektif karena pada zaman sekarang sudah zaman teknologi yang berkembang kan, pasti orang-orang lebih banyak yang bermain media sosial dan banyak yang notice di media sosial. Jadi oleh karena itu walaupun kita diperbolehkan atau media sosial itu efektif, tetap yang namanya kita harus menjaga atau tidak berlebihan ketika mengupload sesuatu, walaupun ingin menyampaikan sesuatu, pokoknya tetap beretika. Nah, terus apa menurut kamu nih apa sih hak suara dan mengapa penting banget dalam sistem demokrasi? Hak bersuara ya, hak bersuara itu berarti kalau menurut aku ya, semua orang itu berarti berhak mengemukakan pendapatnya, bersuara dan tidak golput ibaratnya lah ya. Jadi dia memiliki pendapat diri dia sendiri dan tidak ikut-ikutan. Nah, ada untungnya juga nih kalau misalnya kita bersuara. Jadi kita tidak asal ikut-ikutan kepada pendapat orang lain. Misal orang lain memiliki pendapat seperti ini. Nah, kita ketika tahu nih kita berhak bersuara, terus kita juga punya nih yang namanya pendapat yang lebih baik, gak ada salahnya kita mencoba untuk mengungkapkan pendapat tersebut, karena bisa jadi pendapat yang kita berikan itu bisa membangun untuk orang lain. Di sini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana demokrasi dapat menjaga dan melindungi hak asasi manusia? Nah, demokrasi itu kan yang berkaitan demokrasi. Kalau menurut saya kan mengumpulkan pendapat, bebas bersuara. Nah, bagaimana itu bisa melindungi ya? Nah, balik lagi, ketika kita berpendapat, kita bersuara, balik lagi kita harus menghargai pendapat orang lain, bahwa demokrasi itu bukan seseorang harus mendengarkan hak kita, bahwa kita harus merangkum dulu nih dari semua banyak suara dan kita harus menghargai semua pendapat yang orang-orang lontarkan, karena kalau misalnya kita tidak menghargai pendapat orang tersebut itu bisa membuat konflik, dan itu yang namanya konflik itu udah pasti hal negatif kan, tidak ada hal yang namanya melindungi kalau sudah konflik seperti itu. Jadi intinya kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, ada pertanyaan terakhir, apa tantangan utama yang dihadapi demokrasi saat ini? Kalau menurut aku ya, tantangannya mungkin lebih ke sifat orang tersebut. Mungkin yang namanya demokrasi kita kan harus sama-sama menghargai atas perbedaan atau apapun. Tapi kalau misalnya sifat orang tersebut otoriter atau dia tidak mau mendengarkan kata orang lain, itu bakalan menjadi dampak negatif, yang dimana dia bakalan susah nih dikasih nasihat apapun, dikasih pendapat apapun, pasti dia memiliki pendapat yang menurut itu benar sendiri dan dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu sih yang menjadi problem kalau menurut aku. Jadi sebenarnya terima kasih banyak yang bisa buat jadi narasumber proyek ini, dan stay tune selanjutnya. Dari demokrasi itu apa? Kalau menurut saya sendiri, demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat itu bebas memilih pendapatnya dan mereka juga bebas untuk langsung dalam pemerintahan. Pendapatnya mereka bisa koreksi undang-undang yang dibuat pemerintah juga itu berjalan selaras sama yang seharusnya dan bisa kalau menurut saya sendiri, media pastinya sangat berperan dalam demokrasi karena
gitu. Jangan sampai demokrasi itu mati di negara ini. Terus suarain pendapat kita dan jangan mau diberhentiin sama apapun, dari instansi manapun ataupun dari pemerintah. Kalau ada hal yang benar kita bisa lakukan aja suarain, karena itu juga dari kebaikan dari kita sendiri. Jadi dengan kita berdemokrasi itu dan misalkan aspirasi kita didengarkan, artinya hak asasi kita tuh dijaga oleh negara, karena kita bebas untuk menggunakan visi diri kita dan kita dikenal lagi ditekan lagi. Pasti juga ada tantangannya kan. Itu di sebenarnya apa sih tantangan utamanya di demokrasi saat ini? Menurut kamu tuh apa sih? Kalau untuk saat ini sih yang bisa kita lihat tuh dari dekat ya guys. Bikin lucu. Udah ulang pertanyaannya, pertanyaan. Matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Lesti. Pada hari ini tanggal 14 September saya akan mewawancarai salah satu RT saya, yaitu Bapak Rohali. Untuk pertanyaannya ada 5, Pak. Yang pertama itu, apa pengertian dari demokrasi yang Bapak ketahui? bebas saja ini suatu itu dari mana kita demokrasi. Nah, yang kedua itu, apa peran media dalam demokrasi? Media untuk mencari hal-hal dan Nah, selanjutnya, apa itu hak suara? Kenapa penting dalam sistem demokrasi? suara itu untuk menentukan dari suatu jadi hak suara itu pembebasan suara, pembebasan haknya untuk memilih kandidat A atau B, itu namanya hak suara, pembebasan suara pilih. Selanjutnya yang keempat, bagaimana demokrasi dapat menjaga dan melindungi hak asasi manusia? Melindungi hak asasi manusia itu dilindungi dengan segala hukum. Kedua, pertanyaan terakhir, apa tantangan utama yang dihadapi demokrasi saat ini? tantangan utama sekarang ini memang demokrasi saat ini Terima kasih ya Pak ya. Sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu tanggal 16 September 2024 akan melakukan wawancara bersama Mades, Ibu Grace. Ya, oke. Pertama-tama, menurut Ibu Grace, apa sih definisi dasar dari demokrasi itu sendiri? Definisi dasar dari itu, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di
mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi. Jadi dalam pengambilan keputusan biasanya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Ciri utama demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat, pemilihan yang transparan, serta perlindungan hak-hak individu dan minoritas. Menurut Ibu Grace, apa peran media dalam demokrasi? Peran media dalam demokrasi itu ialah media berperan sebagai pilar keempat dalam demokrasi, bertindak sebagai pengawas atas tindakan pemerintah, menyebarkan informasi penting kepada masyarakat dan menyediakan forum untuk debat publik. Media itu juga membantu membentuk opini publik dan memastikan transparan. Menurut Ibu Grace selanjutnya, apa itu hak suara dan mengapa penting dalam sistem demokrasi? Hak suara itu sangat pentingnya dalam di dalam sistem demokrasi, yaitu hak suara adalah hak setiap individu yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum guna pemilihan wakil atau pemimpin. Hak ini penting dalam demokrasi karena memberi warga negara kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan masa depan negara kita, negara merdeka. Tanpa hak suara, berpartisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan akan berkurang, sehingga demokrasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, menurut Ibu Grace, bagaimana demokrasi dapat menjaga dan melindungi hak asasi manusia? Ya, bagaimana cara demokrasi dapat menjaga dan melindungi hak asasi manusia, yaitu demokrasi itu melindungi hak asasi manusia dengan menjamin adanya sistem hukum yang melindungi kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Selain itu, lembaga-lembaga demokrasi seperti pengadilan, dan parlemen bertugas memantau pelanggaran hak asasi manusia dan menegakkan hukum yang adil serta setara bagi semua orang. Terus, yang terakhir, apa tantangan utama yang dihadapi demokrasi untuk saat ini? Tantangan yang utama yang dihadapi yaitu tantangan yang utama meliputi saat ini yaitu disinformasi dan berita palsu, penyebaran informasi yang tidak akurat yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, polarisasi politik, perpecahan tajam di antara kelompok-kelompok politik yang menyulitkan tercapainya konsensus, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas sistem demokrasi, yaitu menurunnya partisipasi pemilih, apatisme politik di mana masyarakat tidak tertarik untuk terlibat dalam proses politik, ancaman terhadap kebebasan pembatasan atau tekanan terhadap media yang mengancam kebebasan informasi dan akuntabilitas. Oke, sekian dari wawancara kami. Jadi kira-kira
kira-kira begitu jawaban dari masyarakat. Terima kasih.